Baik, selamat malam Bu Rosa dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan TMD, tugas masa depan yang sudah saya kerjakan sesuai dengan guideline yang sudah diberikan. Nah, yang pertama, mungkin saya akan kompilasi ulang dahulu. Nah, saya pakai IntelliJ jadi ya bisa dikontrol F5 buat dijalanin. Nah, di sini semoga ini kedengeran ya. Di sini ada musik yang udah saya setel sebagai background music di menunya dan musiknya ini ada di YouTube secara copyright free ya dia. Ini kreditnya dari sini untuk si menu musiknya nih. Nah, ini kalau saya buka lagi. Nah, di sini ada tampilan menunya kayak gini. Collect the skill balls, ini title-nya sesuai dengan nama frame-nya juga. Terus ini ada username, bisa di-input namanya. Terus ini ada tombol play, ada tabelnya sesuai dengan tabel yang ada di database saya. Di database CollectDB ini ada database hasil dan ada beberapa rules ya, username, score, dan count. Ini udah sesuai dengan spesifikasi semoga. Dan ini saya tambahkan ID supaya bisa ada primary key-nya dan ada auto increment-nya. Ini beberapa datanya sama yang ditampilkan sama semua. Nah, misalkan kita tambahin uh, percobaan. Percobaan satu, percobaan aja. Nah, misalkan kita coba play sini. Nah, dia bakal menampilkan si page permainannya. Sini ada beberapa percobaan yang akan saya lakukan. Oh, ini yang pertama ya, saya jelaskan dulu. Di sini aset yang saya gunakan untuk backgroundnya, untuk si ininya, keranjangnya gitu ya, basketnya, terus untuk si bolanya, walaupun ini bentuknya bukan bola ya. Ini semuanya ada di kredit dan semuanya copyright free. Nah, yang pertama karakter utama saya di sini Kratos, dia ada di atas si karakter itu ada namanya. Sedangkan kalau di bolanya ini ada si poinnya di atas namanya. Karena kalau misalnya di tengah atau di kan kalau poin kalau di bola itu kan bisa di tengah. Tapi kalau kayak ini agak sulit, jadi saya taruh di atasnya gitu supaya bisa lebih terbaca. Nah mungkin saya coba skenario yang gampang dulu ya, kayak misalkan narik kayak gini. Nah ini tuh ada animasinya, ngambil dan narik ke si basketnya. Oh ini basketnya penjara ya. Karena kan ini prajurit, kalau yang di atasnya malaikat karena dia terbang. Jadi saya pilih asetnya itu malaikat di sini. Terus yang di bawah ini prajurit. Ini kalau diambil, dia bakal dimasukin ke penjara. Dan poinnya itu ngikutin. Soalnya 175 ya, tambahin 5 gitu. Ini jadi 180 nanti. Dan kawannya nambah berapa banyak yang udah kita masukin ke dalam penjaranya. Kan ini 44, tambahin lagi nih. Nah, iya 224 dan poinnya jadi 5. Nah, itu udah masukin 5 dengan total poin, dengan total skor itu ada 224. Nah, permainannya ini ada berapa percobaan ya? Yang pertama kalau misalkan dia mau keluar itu nggak bisa, bakal dibalikin lagi. Ini juga nggak bisa, terus juga eh apa lagi ya? Kalau misalkan saya klik terus dia kayak nggak pas gitu, nah dia bisa auto tracking gitu, nyari si karakternya, si asetnya. Terus kayaknya udah sih itu aja sih beberapa error yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Nah, itu semuanya udah di handle dan udah kayaknya nggak akan terjadi gitu. Dan ini kalau misalkan saya klik, nah misalnya nggak kena apa-apa dia bakal balik lagi gitu. Bakal kayak ya udah bakal nggak di show lagi lasonya gitu. Ini lasonya, oh ya lasonya nggak pakai aset apa-apa ya, ini cuma warna kuning dong, gold dong. Jadi kalau misalnya saya stop game, nah di sini itu ada tadi saya namanya percobaan ya. Nah ini datanya bakal ada di atas sini 391 dan kawannya ada 7. Nah ini saya udah coba semuanya, semua yang ada di sini gitu, ada title, username. Oh ini nggak bisa di resize frame-nya karena bakal ngerusak ya tampilannya. Terus username, tombol play, ini semua udah coba. Ya terakhir tinggal tombol quit-nya. Ya, kalau diklik, game bakal mati, bakal exit, dan dia bakal, ya lagunya musiknya mati juga. Segala, pokoknya frame itu udah mati gitu. Nah, mungkin kalau untuk si game segitu aja. Saya bakal ngejelasin si framework MVP yang saya pakai dan uh, codingannya, detail codingannya kayak timer yang saya pakai untuk menjalankan gamenya dan segala macamnya. Bakal saya jelaskan. Tapi mungkin saya nggak jelasin di Intuit ya, karena ini tadi saya coba-coba lumayan agak ngelag gitu. Jadi penggunaan RAM-nya lumayan gede ya kayaknya. Jadi saya jelasin di VS Code aja. Nah, kalau di VS Code kayaknya lebih gampang buat saya ngejelasin. Sini misalkan. Nah, untuk penjelasan codingannya tadi saya udah buat tapi cukup ribet. Jadi sini saya akan menjelaskan ulang dengan lebih ringkas supaya dapat menghemat waktu. Nah, di sini yang pertama ada beberapa folder ya. Ada lib, ada out, dan ada source di sini. Nah, untuk lib ini dia ada MySQL connector. Di sini gunanya untuk sebagai dependencies karena untuk Java bisa connect MySQL itu dia butuh si file jar ini. Jadi kalau di Intellic tadi itu dia ada untuk kita masukkan dependencies di project starter. Jadi itu gunanya ada MySQL connector di lib ini. Terus selanjutnya ini out, kalau misalkan kita lagi ngejalanin si projectnya dia bakal bikin si folder out ini. Jadi itu gunanya ada out. Jadi out ini dibikin sama Java sendiri ya. Nah, kalau untuk source ini tempat saya ngoding. Nah, sini ada asetnya yang pertama, folder pertama, sini ada aset, background, ball, ini bolanya, walaupun bukan bola di sini. Terus ini basket, jadi nggak semuanya itu langsung saya kayak gini. Dia nggak langsung gini, ini saya edit juga. Tapi seharusnya kalau preview gini, itu nggak masalah ya, kan ada tulisannya kalau royalty, kalau preview itu masih royalty free maksudnya. Nah, ada watermark di sini juga. Jadi dia masih royalty free lah. Nah, sini ada file untuk musik tadi, kayaknya setelah saya cek musiknya ternyata nggak jalan di Zoom. Tapi ini beneran berjalan, kalau program dijalanin dia bakal jalan si musik ini, dua musik ini. Saya nggak tahu gimana caranya, saya udah coba setting di Zoom-nya ternyata tetap dia nggak record suaranya. Jadi kayaknya untuk sekarang musiknya beneran nggak berjalan dulu di videonya. Tapi untuk kalau misalkan dijalankan beneran, game dia bakal beneran jalan si musik ini. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan si MVP-nya. Nah, ini model di sini ada ball. Nah, sekilas saja di sini ada beberapa variabel x, y, value, color, di x, y ini untuk menentukan posisinya pada akhirnya nanti. Ini type, karena tadi ada dua ya, ada yang di bawah sama yang di atas, dan gambarnya juga ada dua, jadi ditentukan di sini pakai variabel ini. Terus ini untuk constructor-nya, terus ini untuk point ya. Jadi kotak ini kan rectangle, jadi bikin kotak ditaruh di si bolanya, dan dia bakal kalau ada tabrakan, dia bakal mendeteksi itu gitu. Ini ukurannya 40-40. Kalau misalkan kita ngeklik dan ternyata kena di kotak itu, walaupun misalkan fotonya nggak segede ini, nggak 40-40, tapi beneran kena gitu. Dan dia bakal mendeteksi si tabrakan itu gitu. Jadi dia contains atau point yang kita klik tadi. Terus ini untuk
menentukan tipe apa yang bakal di-spawn selanjutnya. Ini dia pakai random, max INT, ini 100, jadi dia kayak 1 sampai dari 0 sampai 100 gitu. Kalau dia kena 0, dia bakal jadiin 1. Kalau enggak dia bakal, ini kalau min 1 ini kalau udah bukan 0 lagi gitu, negatif. Tapi kalau 1 dia bakal sini. Kalau di luar dari 1 dia bakal jadi tipe yang kedua dan bakal di spawn ke kanan, geraknya ke kiri. Dan pergerakannya dua-duanya tadi kan cuman horizontal aja. Saya nggak tahu pas saya salah baca si requirement-nya, tapi setahu saya beneran. Di soalnya harus kayak gini sih, geraknya horizontal kayak dari kanan ke kiri gitu, atau kiri ke kanan. Ini game modelnya, dia bakal masukin posisi player, score, count, array dari bolanya, terus ini untuk randomnya tadi, dia harus pakai ini, harus import random, terus ini nama dari username-nya, yang bakal, ini secara default dia bakal namanya player. Tapi kalau udah dimasukin gitu, udah di-input sama pemainnya, dia bakal ngikutin dari hasil inputannya tadi sebelum di play. Nah ini untuk spawn kiri, ya ini tadi kan cuma masukin variabel aja. Jadi di sini di game modelnya dia bakal nge-add, nih dia bakal nge-add beneran. Selanjutnya ada data setternya dari variabel-variabel ini gitu. Nah ini selanjutnya untuk presenternya, yang pertama ada ini IDM view yang sebenarnya nggak dipakai juga, ini belum saya hapus, dan ada inputnya juga sini, jadi kalau saya hapus lumayan harus saya hapus segala macam, jadi di sini saya biarin ada IDM view tapi nggak dipakai. Selanjutnya ini ada game presenter, dia bakal manggil model sama IDM view-nya, soalnya ada manggil lagi si IDM view-nya, jadi lumayan banyak kalau dihapus. Nah sini untuk game presenternya, dia bakal apa ini constructor-nya gitu, jadi dari dua ini di construct di sini, jadi parameternya dari dua variabel itu. Terus ini untuk move player-nya, jadi player itu lagi dari mana nih? X, nah dia bakal ditambah dx itu dari sini, enggak, jadi bakal ditambah dx nih, dx itu si parameternya, dx sama dy parameternya, jadi tentuin kalau si parameter dipakai, si fungsi dipakai gitu. Ini kan min 10, berarti dia gerak ke atas, ini 10 berarti ke bawah, left ini min 10, right itu 10, ini xy ya koordinat lah ya. Terus ini update balls, ya sesuai tipenya, dia bakal update si bolanya gitu, height sama ya itulah, yang pokoknya height-nya ada, terus pergerakannya cuma horizontal aja. Terus untuk view-nya itu ada homepage yang pertama, di sini bakal nampilin title, page label, terus panelnya, ini buat centernya, jadi ini masuk center panel nih, nama user sama tabelnya juga masuk center panel, lihat di sini. Terus untuk quit, ya tinggal di sistem exit aja. Terus untuk ini save user result, ini kalau udah beres di save di sini, dia connect pakai JDBC, pakai yang tadi konektor ini dia pakai JDBC, terus ini user password, yang masukin query dan bikin connection-nya. Ini sama kayak ini juga di sini. Nah selanjutnya mungkin langsung ke game page-nya. Nah ini lumayan banyak, bisa akan jelasin yang paling penting. Yang pertama dia pakai timer di sini. Nah terus juga ada ini lasso ya. Ini kalau lassonya itu bakal ditampilin atau enggak? Dia bakal tampilin kalau diklik. Dan ada beberapa juga kayak misalkan di sini pemainnya mana, nah ini user image-nya tuh kalau misalkan langsung yang muncul dia bakal berubah gitu. Ya tadi di gameplay-nya saya nggak tahu jelasin atau enggak, tapi ketika di langsung yang keluar tuh model karakternya juga berubah. Jadi ada apinya gitu. Nah ini langsung target, ini ngikutin yang diklik. Terus ini user one image, ini semua asetnya sebagai image icon. Terus ini animasinya, ada anim steps, ini langkahnya, ini jumlahnya, ini start end, jadi dari titik awal titik akhirnya, terus football ya segala macam lah. Terus ini untuk timernya, di sini intervalnya 10, terus jarak antar bolanya itu ada 60, ini beda sini bukan timernya. Tapi ini untuk menentukan si jarak bolanya. Karena kalau misalkan dia terlalu berdekatan jadi dempet itu jadi agak sulit dilihat sama usernya. Terus ini set focusable, ini ketika gamenya dimulai ya, dia bakal set focusable, listener, mouse listener, terus ini nonaktifin tombol navigasi. Terus ini juga bakal inisiasi game modelnya, presenternya tadi, terus timer bakal dimulai. Nah ini constructor ada dua ya, ini yang cuma JFrame aja, ini yang ada username-nya. Nah kalau yang cuma ini aja tuh, dia bakal ngambil username dari homepage di sini. Nah selanjutnya untuk game page-nya ini sama semuanya. Nah ini buat nge-load musiknya pakai audio input stream. Ini saya import juga nih audio input stream, system sama clip. Nah tiga-tiga dipakai di sini. Nah ini untuk open, jadi untuk memulai audionya. Terus ini untuk loop si musiknya sama game jalan. Ini kalau misalkan nggak berhasil gitu ya try-nya, maka dia bakal print stack trace. Ini set username-nya dari parameternya tadi. Dan komponennya buat gambar background, gambar keranjang, gambar score. Terus udah ini gambar user juga. Ini gambar nama user, jadi ditaruh di atas si gambar usernya. Langsung kalau lagi aktif, lagi narik bola gitu kan, ini ada poin awal nih, X awal, terus mid X ini maksudnya targetnya. Tapi karena dia sedang aktif dan setelah sedang aktif kan dia bakal menarik. Jadi dia namanya mid X, bukan kayak ini target X gitu. Tapi intinya sama. Double T ini buat tentuin si stepnya, udah step berapa dari steps yang ada berapa banyak gitu. Terus ini draw lasso nih, itu fungsinya di sini. Nah dia bakal minta, pertama dia bakal nentuin dulu ya, stroke-nya itu ketebalannya 5, terus ini warnanya gold, terus ini draw-nya dari titik 1 ke titik 2 gitu. X1 Y1 ke X2 Y2. Nah, itu tadi kalau sedang menarik bola dan sedang ditampilkan. Ini gambar bola-bola yang ada di model. Ini kalau bolanya lagi ditarik, dia bakal karena sebelum ada ini ya, dia tuh kayak berubah gitu sih modelnya. Jadi kalau lagi ditarik tiba-tiba jadi model bola yang ke 1 gitu, bukan yang kedua. Dan sebaliknya. Jadi ini saya setting di sini, saya hardcode di sini. Kalau gambar bola itu sesuai dengan jenisnya gitu. Berdasarkan jenisnya, terus ini ya draw image, terus dia bakal gambar teks nilai bola. Oh ya ini si buat nambahin teks di atas si bolanya. Terus ini action perform, animasi lasso, ini buat nganimasi lassonya. Saya bakal langsung mengenai bola, kalau udah maka tarik, ini full start, tariknya sampai ke posisi keranjang. Nah terus kalau udah beres, maka bakal reset si animasi, si anim step-nya gitu. Ini kan dia bakal di loop terus nih, tambah. If tidak pulling ball, jangan ditunjukin si lassonya kan. Terus kalau udah, kalau lagi naik bola, update animasi, sama ya, animasi selesai, tambahkan nilai bola. Nah spawn bola baru setiap interval, jadi kalau timernya udah lebih dari intervalnya, dia bakal spawn bolanya lagi gitu. Nah ini kalau misalkan distance-nya itu belum mencukupi ya, jangan di spawn dulu, karena takutnya dia bertabrakan gitu. Terus udah ngecek posisi user apakah masih. Nah ini untuk tadi kan usernya nggak bisa keluar, itu di settingnya di sini. Jadi usernya nggak bisa keluar dari si frame-nya, karena sebelumnya bisa. Nah ini untuk menangani klik mouse dan klik key press juga. Ini semuanya di sini. Ini ada getter setter juga.
untuk nge-get translate dari modelnya. Nah, selanjutnya ini ada, save user result to DB, ini buat nge-save kalau udah beres, kalau misalnya udah di-spasi nih, dia bakal nge-save kayak tadi settingannya, masukin query, terus, cek koneksi, terus execute update nih, kalau udah di-save. Nah, kalau nggak bisa, dia bakal di-catch dan bakal print stack trace. Nah, mungkin, segitu aja penjelasan dari si codingannya dan, penjelasan dari game-nya juga. Terima kasih sudah mendengarkan, sekian dari saya.